Halo semuanya, selamat siang. Halo. Halo. Disclaimer, kali ini aku listen sendiri, guys. Aku kali ini listennya sendiri. Jadi aku mau ini dulu ya. Sapaan pembuka dulu. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di Taman Bunga, tempat kita beristirahat sejenak dari riuhnya dunia. Bayangkan kamu sedang duduk di bangku taman, ditemani secangkir teh hangat, angin di siang hari, dan obrolan ringan yang menyentuh hati. Aku Arali, dan di episode kali ini aku ingin mengicaukan isi hati kita bersama mengenai grateful atau bersyukur atau berterima kasih kali ya. Jadi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan mari hirup secangkir teh bersama di tengah indahnya ketenangan sekitar. Oke, hai semuanya. Jadi, listen kali ini aku mau listennya sendiri guys, karena aku pengen buka topik ini lebih membahas tentang aku dan kalian. Asik. Aku dan kalian, kita. Ya, jadi aku lebih mau ngebahas topik ini untuk aku dan untuk kalian juga. Itu ya begitu. Oke, jadi kali ini temanya adalah grateful ya. Sebentar, salah. Temanya adalah grateful. Kita sudah sampai di episode 6 guys. Siapa sangka kita sudah ada di episode 6. Kan kayak cepet banget kan. Nah, terus kayak sebelumnya, gimana kok kita gak usah pakai lagu kali ini guys. Jadi sebelumnya kenapa aku mau mengangkat topik grateful gitu kan. Kenapa aku tiba-tiba ngebahas topik tentang bersyukur atau berterima kasih. Sebenarnya kalau kita bilang kayak grateful, kayak lebih bersyukur ya dibanding kata berterima kasih. Aku sendiri kayak kalau misalnya dengar kata grateful, pasti langsung mikirnya, oh bersyukur gitu kan. Tapi aku juga memasukkan kata berterima kasih itu karena menurut aku berterima kasih itu merupakan salah satu bentuk ekspresi dari rasa bersyukur. Makanya kita akan membahas mengenai dua hal itu, yaitu bersyukur dan berterima kasih. Berhubung ini juga sudah akhir dari sudah akhir minggu ya, maksudnya ya sudah hari terakhir di minggu ini. Jadi kita sekalian mengingat-ingat apa saja yang sudah terjadi pada kita selama seminggu ini. Jadi kita harus bersyukur ya guys. Begitu. Oke, jadi kita bahas dari bersyukur dulu kali ya, sebelum kita masuk ke topik yang salah satu bentuk ekspresi dari kata bersyukur itu. Jadi sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu mengenai bersyukur ya. Bersyukur, berterima kasih, kayak apa yang mendasari rasa syukur sih sebenarnya. Kenapa kita bisa bersyukur, kenapa harus bersyukur, atas dasar apa gitu kita mau bersyukur, kayak fondasi awalnya tuh apa, kenapa kita mau bersyukur, kenapa kita sadar kalau misalnya bersyukur tuh penting gitu. Kalau dipikirin satu-satu, kayak pasti banyak hal yang bersangkutan dengan rasa syukur yang muncul pada diri seseorang, ya gak sih? Kadang perasaan itu muncul saat kita mengalami sesuatu yang membuat kita bahagia, iya. Kalau kita lega, kita juga bersyukur gak? Iya. Kadang tuh jarang ditemukan orang yang sedang sedih atau marah gitu bisa bersyukur. Tapi orang itu bisa merasakan rasa syukur itu pada saat mereka tuh terhenti dari rasa sedih atau marah itu. Ya, menjadi kesadaran bahwa mungkin hal yang membuat kita merasakan sedih dan marah itu menjadi dasar kita dapat bersyukur. Nah, jadi kalau misalnya orang lagi sedih atau marah, kayak masa sih bisa ngerasa bersyukur gitu kan. Kan kalau misalnya orang lagi dipenuhi rasa sedih, pasti kayak gak kepikiran gak sih buat bersyukur. Sampai akhirnya di titik kayak, kenapa harus kayak sedih kayak gini, kenapa harus marah kayak gini. Sampai akhirnya sadar kayak, oh iya ya, siapa tahu hal-hal yang ngebuat aku sedih, hal-hal yang ngebuat aku marah ini bisa jadi hal yang aku syukuri gitu. Ya kan, misalnya contohnya aku sedih gitu kan, kok aku sakit sih gitu.
Padahal ini kayak hari lagi misalnya aku lagi nggak ada aktivitas nih, kenapa aku malah sakit? Padahal kalau aku nggak sakit, aku bisa pakai buat ngelakuin hal-hal yang aku kayak nggak bisa lakuin pas lagi kegiatan. Misalnya aku tiba-tiba pengen maraton nonton anime gitu kan, sama kegiatan kan aku pasti nggak sempet dong buat nonton anime. Tapi gara-gara aku lagi sakit, aku jadi harus istirahat, harus tidur, harus istirahat kan. Jadinya aku nggak bisa ngelakuin aktivitas yang seperti itu. Terus aku sedih kayak kenapa giliran lagi bisa aku malah harus beristirahat juga. Terus aku kayak sadar, oh mungkin ini cara Tuhan mengingatkan aku untuk beristirahat. Coba kalau misalnya aku gak sakit, bisa kali aku maraton anime sampai subuh-subuh. Nah itu bisa aja memicu sakit aku di keesokan harinya. Padahal keesokan harinya aku lagi ada kegiatan. Mendingan mana gitu kan, mendingan ya aku sakit pas lagi gak ada kegiatan, aku bisa istirahat di rumah, full istirahat, dan besoknya pas ada kegiatan aku udah sembuh, aku udah semangat untuk menjalani hari gitu. Jadi kadang tuh hal-hal kayak gini, hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal yang membuat kita marah, itu bisa jadi salah satu fondasi untuk kita bisa bersyukur. Jadi jangan jadikan kayak emosi kita tuh sebagai hal-hal yang negatif aja. Kita bisa menggiring hal negatif itu menjadi hal yang positif sebenarnya. Begitu. Jadi kita ambil sisi positifnya. Seperti itu. Nah, selain hal-hal yang dari emosi kita, banyak hal juga yang bisa kita syukuri. Kalau disebutin satu-satu juga pasti banyak banget gak sih? Mulai dari kita bangun tidur aja udah bisa bersyukur. Kayak bisa nafas lagi, bisa diberikan hari yang baru. Maksudnya kita juga bisa diberikan kesehatan, kita bisa diberikan dengan lingkungan yang kita ada sekarang ini, lingkungannya baik-baik aja, dan banyak hal lainnya. Dan keadaan kita saat ini baru bangun tidur sudah bisa disyukuri. Dari pagi, siang, sore hingga malam semuanya patut disyukuri gitu. Kita bisa ada di sini merupakan hal yang patut disyukuri juga. Bahkan kita kita melakukan hal kecil aja itu kayak menurut aku tuh bisa disyukuri gitu. Kayak kita masih bisa makan. Kalau kalian lihat video-video mungkin orang yang makannya tuh nggak bisa langsung makan gitu, nggak bisa langsung dari mulut, mereka harus pakai alat bantu dan lain, itu kan juga kita harus bersyukur gitu. Jadi emang banyak hal yang bisa kita syukuri guys, cuman karena kita udah terbiasa sama hal itu, jadi kadang kita kayak oh ya udah ini hal basic gak sih, semua orang juga bisa. Padahal belum tentu guys. Kadang kalau misalnya kita habis memenangkan sesuatu ya, gak usah memenangkan deh, kalau memenangkan kan kayak terlalu ini ya. Misalnya kita habis ambil nilai sesuatu, pelajaran misalnya, kita habis olahraga, lari dengan pace segini, terus kita kayak bilang, ini mah basic, semua orang juga bisa, pace ini mah kecil gitu kan. Tapi tanpa kita sadari mungkin ada orang-orang di luar sana yang entah emang tidak bisa lari, atau kondisi kakinya yang emang tidak memungkinkan untuk dibawa lari, atau kesehatan dalam hal pernafasannya itu nggak bisa gitu untuk lari dengan pace segitu. Jadi sebenarnya tuh banyak hal yang sebenarnya itu sangat luar biasa gitu dan patut untuk disyukuri. Cuman karena menurut kita ini mah basic, gak sampai kayak orang di luar sana yang bisa lari dengan pace segini gitu kan, kayak wow banget, itu tuh baru kayak gitu tuh disyukuri dengan kemampuan kayak gitu. Sebenarnya enggak juga guys, dengan kita yang sekarang, kondisi sekarang itu menurut aku itu merupakan hal yang patut disyukuri juga, karena belum tentu semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu. Nah, jadi semakin banyak hal yang kita sadari bahwa hal itu dapat disyukuri, semakin banyak juga berkat yang kita rasakan. Karena sebenarnya banyak sekali kita mendapatkan kebaikan, tetapi kita tidak terlalu memperhatikannya saja gitu. Jadi bahasanya tuh kita kurang peka gitu, kurang merasakan. Sebenarnya tuh kayak banyak banget. Kalau kita lihat satu-satu, kalau kita renungkan nih malam-malam kayak hari ini aku tiba-tiba bisa makan ini, misalnya aku pengen banget makan bakso dari minggu lalu gitu kan, tapi kayak nggak kesampean, entah tukang baksonya tutup kayak atau jalannya macet banget, jadi keburu bete, jadinya udah kemalaman, gak mungkin banget makan bakso misalnya jam 1 malam gitu kan. Atau mungkin tiba-tiba ada kegiatan lain yang bikin kayak gak bisa, terus akhirnya malam ini bisa gitu kan. Terus bersyukurnya
ya malam ini sepi gitu, habis itu nggak perlu ngantri banyak, terus kita bisa dapetnya cepet gitu kan. Itu merupakan satu hal yang bisa disyukuri juga. Siapa tahu kemarin pas yang lagi macet-macetan itu orang pada makan bakso terus rame kan, terus kita jadi kayak harus nunggu lama, atau jangan-jangan baksonya malah habis pas kita nyampe. Jadi kayak jadi emang kita ikutin aja guys, kita dibawa kemana sama Tuhan. Kalau misalnya emang hari ini nggak bisa, ya nggak apa-apa, masih ada hari esok. Makanya kita juga harus syukuri hari esok, karena kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari esok. Kita masih diberikan kesempatan untuk melalui hari yang kemarin, bisa menjalani hari ini. Kita juga bisa menjalani hari yang ke depannya. Jadi kita masih banyak waktu sebenarnya. Dan karena kita diberikan banyak waktu sama Tuhan, kita harus bersyukur. Karena ya belum tentu kita bisa ngelakuin hal kayak gini di hari yang berikutnya gitu ya. Jadi kita mensyukuri bisa ada di sini, bisa terlahir menjadi sosok yang seperti ini, merupakan satu hal yang sangat amat bisa kita syukuri ya. Aku juga bersyukur banget, banyak yang aku rasakan, banyak yang aku pelajari, banyak yang aku lalui, semua terasa berbeda-beda, tapi di akhir pasti selalu tersadar bahwa semua yang ada di sini merupakan kuasa Sang Pencipta gitu guys. Tapi aku juga pengen tahu dong, itu kan tadi kayak misalnya aku kasih contoh beberapa ya, itu juga contohnya tuh terjadi di aku, makanya aku bisa kasih tau kalian yang kayak soal pengen makan ini terus baru kesampaiannya seminggu ke depan, terus aku lagi pengen nonton tapi ternyata akunya sakit dan sebagainya. Itu kan pasti kita pernah rasakan kan. Beda-beda juga bentuk rasa syukur yang kita sadari atau kita alami. Kalau kalian gimana guys? Ada nggak kayak cerita yang kalian tuh ngerasa ih bersyukur banget, paling sebenarnya hal kecil menurut orang juga kayak apaan sih, kayak biasa aja kali gitu kan, tapi kalian tuh sadar kalau ini tuh sebenarnya hal yang besar gitu buat kalian. Ada tidak? Sambil nunggu aku juga sambil ini ya, sebenarnya kalau misal ada hal yang emang sebenarnya kita pengen banget tapi kita aduh nggak kesampean ya, itu guys yang tadi kayak aku bilang, kayak perempuan yang tadi misal lagi sakit tiba-tiba kan, apalagi pengen nonton gini kan kita nggak tahu keesokan harinya gimana guys. Jadi apapun yang terjadi sekarang itu pasti yang terbaik, itu rencana Tuhan yang terbaik guys. Pasti untuk besok-besokannya tuh udah direncanain lagi sama Tuhan, cuma kita kan nggak tahu ya, itu anggapnya masih kayak kelok gitu loh, masih dikunci sama Tuhan. Jadi ya kita nggak bisa tiba-tiba ngintip kan di hari esok tuh kita bakal kayak gimana. Jadi apapun yang terjadi sekarang mungkin itu menjadi hal yang terbaik buat kita jalani. Misalnya kalau aku nggak keterima, misalnya aku ikut ekskul ya misalnya, terus terbatas nih kuota orang yang bisa ikut cuma 5 orang, tapi aku nggak keterima di ekskul itu misalnya, aku nggak keterima, so aku sedih banget kenapa aku nggak keterima, padahal aku yakin kalau aku ikut itu aku pasti bisa belajar banyak, terus juga mungkin bisa ngebawa kelompok ekskul itu bisa ikut lomba-lomba yang lain dengan adanya aku. Tapi setelah 1 bulan kemudian tiba-tiba aku didatangi dengan kesibukan lain, misalnya aku dapet job gitu kan ceritanya, aku misalnya dapet job gitu sebulan kemudian, terus ternyata aku sibuk banget, aku sepadat itu sampai aku sekolah pun gak bisa gitu kan, sampai harus misalnya izin sebulan gak sekolah. Nah itu guys, siapa tahu di kemudian hari kita didatangkan sesuatu yang lebih besar. Jadi dengan apa yang kita tidak dapatkan di saat ini, mungkin itu menjadi hal yang terbaik, karena di kedepannya kita nggak tahu kita bisa mendapatkan hal besar seperti apa. Lagi-lagi semuanya udah dirancang sama Tuhan, jadi kita ikutin dulu aja alurnya ya. Kalian tetap bersemangat, tetap berjuang aja dengan apa yang udah dikasih sekarang. Oke, aku sambil baca, aku sambil cari yang tadi kalian udah cerita ya. Kalian ada gak kan? Tuh baik banget guys, baik banget kalian, hal yang kalian syukuri tuh baik banget. Bersyukur bisa dikelilingi orang-orang baik, bisa apa lagi nih, bisa hidup dengan sederhana,
punya strict parents, ya kan. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh yang menurut orang kayak ih itu nggak harus disyukuri gak sih, tapi kan lagi-lagi itu yang jalanin itu kita guys. Jadi selama itu yang kita rasakan, kalau kita merasakan kayak tapi ini aku bersyukur banget tahu dapat hal kayak gini, terus temen kita yang denger kayak apaan sih itu kayak hal yang B aja nggak sih, ih kalau aku jadi kamu aku gak bersyukur sih, karena itu menurut aku gak usah didengerin apa yang mereka bilang, jangan terpengaruh. Karena dari awal yang merasakan itu kan kita kan, yang mendapatkan hal itu kita, yang menjalani hal itu kita. Kalau kita emang ngerasa bersyukur, ya nggak masalah. Kalau mereka nggak menerima pendapat kita, ya nggak masalah. Yang menjalani kan selama ini kita. Jangan sampai kita merubah pandangan karena mereka tuh nggak setuju. Padahal mereka juga nggak ngerasain apa yang kita rasain selama ini kan. Jadi tetap bersyukur aja guys. Tetap percaya dengan apa yang kita rasakan aja. Gitu. Gimana? Kan ada hal lain kah yang kalian syukuri? Ya kan, bersyukur masih bisa nafas sampai sekarang, setuju, aku juga. Bersyukur masih bisa diberikan kesehatan, aku juga. Iya, tapi di balik rasa bersyukur itu apa ya, tidak ada apa ya bilangnya ya, bukan berarti puas guys. Bersyukur ya bersyukur. Bersyukur itu berarti kita apa ya, menerima apa yang udah kita dapatkan sekarang kan. Tapi ini emang konteksnya nih kita mensyukuri hal-hal yang kita ini kan. Ya gitu. Hai guys. Ya kan, bersyukur. Bersyukur aja. Enggak, lagi listen. Halo. Coba. Jadi bersyukur guys, selalu bersyukur. Kalau kamu bersyukur karena apa, Nak? Aku bersyukur karena aku di JKT48. Ya, dia bersyukur karena itu. Jadi apapun yang kita rasakan saat ini kita harus tetap bersyukur ya guys. Gue Ya, gak baca ini tau. Emang ketahuan sih. Ya, bersyukur betul sekali. Gak semua orang bisa, betul. Aku juga bersyukur Nala di JKT48. Iya betul, aku juga bersyukur kamu Bersyukur JKT48. banget. Ya. Oke, nggak apa. Kita lanjut ya. Tadi yang kata berterima kasih adalah salah satu bentuk ekspresi dari rasa bersyukur. Menurut aku itu benar banget. Berterima kasih tuh dalam bentuk bersyukur tuh misalnya aku dikasih makanan sama Nala ya. Aku lagi lapar banget terus tiba-tiba out of nowhere Nala datang terus bawain aku makan, apa aku nggak bilang ke dia gitu kan. Terus aku kan kayak langsung bersyukur banget sumpah Nala, makasih ya. Makasih banget loh. Itu kan pasti kan aku langsung kayak nggak, itu aku nggak ngode guys. Enggak. Maksud saya itu contoh doang. Mau pesen apa nih? Maksudnya kan kayak makasih banget gitu kan. Tanpa kita sadari kita pasti langsung kayak berterima kasih kan. Selain ke orang yang emang ngasih itu buat kita, yang ngebuat kita bisa ngerasa bersyukur itu, kita juga pasti bersyukur ke Tuhan gak sih? Karena kalau misalnya apa namanya, enggak aku nggak lapar guys, enggak ya pokoknya gitu kan. Tapi untuk memudahkan berterima kasih itu, menurut aku coba bayangin ini deh, apresiasi. Nah, sama halnya dengan apresiasi ya, yang kalian sampaikan di dalam apresiasi itu kayak banyak sekali bentuk syukur serta terima kasih yang terkandung di dalamnya. Setiap kali membaca apresiasi rasanya kayak lengkap banget gak sih? Kayak kalian pasti nyantumin cerita yang kalian lagi alami akhir-akhir ini, terus rasa syukur kalian, ada terima kasih juga pasti kan.
terus ada rasa sayang yang kalian sampaikan juga. Pokoknya ada banyak hal yang kalian rasakan dan tertuang di dalam apresiasi tersebut. Makanya kalau kadang ngebayangin apresiasi tuh kayak lengkap gitu isinya. Ngomongin kata bersyukur aku juga pasti ingatnya itu. Kalau ngomongin berterima kasih juga pasti ingatnya itu kan. Nah jadi coba ngebayangin apresiasi dulu deh. Ya kan? Kan kalau misalnya nulis apresiasi kan pasti isinya ada, pokoknya ada, kalau misalnya lagi kalian nggak cerita pasti kalian kayak entah muji si kalian atau kalian berterima kasih ke mereka karena bersyukur banget bisa kenal mereka dan sebagainya. Nah setelah tersadar akan keberadaan kita di dunia ini, semakin banyak hal yang bisa kita syukuri. Jadi dalam bentuk mengekspresikan rasa syukur itu, mari kita berterima kasih juga kepada Tuhan yang memberikan kita keadaan seperti sekarang ini. Rencananya mungkin terlihat begitu jauh untuk kita kan, kayak kita nggak nyampe aja gitu kan ke rencana Tuhan. Kok bisa gitu, bisa dapetin ini, terus kenapa belum bisa dapetin itu, ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Tetapi bagi Tuhan, rencana ini merupakan hal begitu jauh yang bisa kita peroleh dengan kapasitas kita guys. Jadi walaupun menurut kita nggak make sense, padahal itu tuh ya hal yang menurut Tuhan pasti kita bisa guys, pasti bisa. Kita emang kenal diri kita sendiri, tapi yakin deh mungkin ada hal-hal yang emang kita belum sadar aja sama diri kita sendiri, pasti Tuhan lebih tahu gitu. Iya, jadi ya kita mengenal diri sendiri, tapi Tuhan ya lebih mengenal anak-anaknya gak sih? Jadi mari berterima kasih juga atas apa yang ada di sekeliling kita. Dengan adanya orang-orang yang ikut serta dalam kehidupan kita bisa berada di tahap ini juga. Bersyukur atas bantuan, atas bimbingan, serta keikutsertaan mereka dalam hidup kita, membuat kita menjadi diri kita yang sekarang. Gitu. Kan? Karena Tuhan melakukan perbuatannya, melakukan apa yang udah direncanakan Tuhan tuh biasa disalurkan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita guys. Jadi dengan adanya orang-orang di sekitar kita, kita juga harus bersyukur karena kita dikirimkan orang-orang ini, ya kan? Kayak yang tadi aku bilang, tiba-tiba dikasih makanan, itu kan kalau misalnya gak ada Nala ya siapa yang mau ngasih aku gitu kan? Nah, gitu. Mama kamu. Ya maksudnya kan oke Nala, ya maksudnya kan kita kan nggak ada yang tahu ya. Dengan adanya orang-orang ini di sekitar kita, jadi kayak ya terima kasih gitu kan. Nggak usah dengerin Nala sumpah. Setelah berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang di sekeliling kita. Ini yang paling penting juga guys, jangan lupa untuk terima kasih pada diri sendiri, karena sudah mau memahami apa yang mungkin orang lain tidak bisa pahami. Maksudnya ya memahami diri sendiri. Setuju. Ya kan? Masing-masing orang memiliki kepribadiannya tersendiri kan. Belum tentu semua orang bisa menerima perbedaan itu. Jadi pahamilah dirimu sendiri sebelum menempatkan diri agar bisa dipahami orang lain. Gitu. Terima kasih Kak Dim, saya lampu diskonya. Apa aku live juga kali ya? Boleh. Guys. Boleh. Itu tanda tuh kayaknya. Iya. Itu tanda. Ih kamu ini apa nih? Asik. Wow. Ya begitu. Mau dong. Biar soalnya ini profile picture-nya Caumin ini. Oh siapa itu? Aku Yang nggak ini kenal. yang gue lagi suka. Oh lah, ya boleh. Beli di mana? Nggak tahu aku. Kayak di situ-situ. Maaf ya ke distract-nya guys. Sorry. Boleh Aku Nala live? kemarin deh. Boleh banget Nala. SR Radio juga. Boleh. Listen. Amat. Ya, akhirnya lagi sampai mana? Mau nonton. Kan. Tadi aku lupa pembahasan kita sampai mana guys, maaf banget ya. Mau udah wake up belum? Terima kasih Kak Raisa paling imut tambah diskonnya. Ya begitulah. Jadi karena belum tentu semua orang bisa memahami karena belum tentu semua orang bisa memahami atau menerima
perbedaan itu. Jadi pahamilah diri kalian sendiri ya. Nah, kalian semua berharga. Kalian memiliki jalan hidupnya masing-masing. Kalian merupakan karakter utama dalam hidup kalian sendiri. Jadi nggak ada yang nggak terlihat ya guys, semuanya pasti terlihat. Hanya bagaimana kalian menempatkan sudut pandang kalian. Jadi terima kasih sudah bekerja keras, bertahan sampai saat ini, melangkah sejauh ini. Semuanya berkat kekuatan dan kepercayaan kalian kepada diri sendiri dan juga pertolongan Tuhan. Lagi-lagi sebagai karakter utama, pasti akan disediakan karakter pendukung oleh penciptanya, oleh autornya ya. Kalau kalian baca cerita-cerita kan pasti nggak mungkin isi cuma MC doang ya. Pasti ada, iya, pasti ada karakter pendampingnya gitu kan. Nah, jadi ya sama kayak di hidup kita, semuanya bisa terjadi sesuai dengan yang diciptakan sang penciptanya kan. Jadi kita masih menjalaninya juga sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Jadi ayo selesaikan perjalanan ini bersama-sama. Aku menjadi karakter pendukung dalam setiap jalan cerita kalian juga. Aku juga mendapatkan dukungan dari karakter pendukung dalam cerita aku juga. Jadi kita semua sama guys, kita merupakan karakter utama di cerita kita masing-masing dengan karakter pendukung yang ada di sekeliling kita. Jadi kita jalani bersama-sama aja ya. Semangat kalian. Maka dari itu karena enggak. Oke guys, jadi kita lagi dengerin Listen, ya kan? Oh iya. Ini Listen ke berapa? Episode 6. Episode 6. Oh, mau di episode 7-nya. Mau banget. Oke. Iya nih, aku belum. Iya, parah banget. tadi tuh aku yang ngechat kamu malam tuh aku mau ngajak. Ya udah, ajak Kamu aja. takut. Terima kasih Kak Tale, kamu diskonnya. Aku takut kamu ini Apaan? aku takut. Kamu udah kan? Iya, nggak apa-apa. Takutnya kamu tipe yang kayak gitu. Ya, nanti episode 7 kita bahas sama Nala kali ya. Iya. Makasih Kak Ini Dinda apa dalam sih temanya diskonnya. episode 6? Grateful, bersyukur. Oh, Masya Allah. Bersyukur. Lanjutin. Nanti ada sesi aku tanya kepada Listen. Oh, kamu itu ya sekarang. Aku yang tanya sekarang. Ya boleh yang episode itu. 1 tuh apa sih? Oh, kamu nanya ke yang penonton. Iya, ke kamu. Kamu nonton aja. Ya udah, episode 1 guys, apal gak maksudnya? Oh, apal gak guys katanya? Temanya apa coba? Bersyukur bisa mengenal. Asik, iya bersyukur banget. Aduh, ini agak ini lagi. Oh, kok kita ya kalian dong Tidur, yang ditanya. Kan kalian yang ini. Coba sok. Belum, itu yang sama Nacia tuh episode berapa? Kayak episode 1 enggak bukan sama Episode Fitzi. sendiri, aku episode 1 sendiri. Terus kedua Nina ya. Ketiga Levi. Oh, Levi udah ya? Udah. Keempat Fritzi. Oh, Fritzi. Kelima Itu. teman kita. Iya, teman kita. Keenam basket ini. bola. Oh. Iya tuh. Aku Berarti udah mah lama hafal ya? ya. Berarti udah lama ya? Oh. Sebenarnya enggak lama-lama banget sih. Iya. Soalnya yang pertama tuh aku bahas soal self improvement kalau nggak salah. Oh, itu cuma Sendiri aku. Sendiri. Ini kayak gini sendiri. Terus di episode 2 aku bahas soal monyet sama Nina. Oh iya. Tahu kan? Nonton. Ya. 3 siapa Fritzi ya? Enggak, Levi. 3 Levi. Terima Itu kasih bahas Kak apa kalau Farli sama lampu diskonnya. Apa yang itu ya? Sama Levi aku bahas apa guys? Coba yang nonton. Ya lo yang nonton, kalau nggak tahu parah banget sih. Coba guys, apa guys? Bahas Gundam. Enggak ya, ngasal ya. Enggak bahas Nojo. Wah, pokoknya isinya tuh kalau misalnya sama yang teman-teman ini, teman-teman yang collab, itu pasti isinya aku ngulik tentang mereka dulu. Merekanya, iya. Jadi aku bakal nanyain kamu pertanyaan tentang Ya, diri kamu iyalah. sendiri. Terus nanti aku bakal ngegiring ke pertanyaan yang emang sesuai tema yang udah aku rencanain. Oh gitu, ada temanya ya. Tapi temanya nggak sekelihatan ini. Kalau ini kan aku patokin ke tadi yang tema ini kan. Bersyukur. Nanti kalau misalnya sama teman-teman ini ya. Ih, pengen deh buka podcast yuk. Soalnya gue juga suka ngobrol kan. Oh iya, Ya iya kan? banget lagi. Maksudnya kayak gue tuh penasaran sama seseorang gitu kan. Iya. Oke. Boleh. Oh ya potensi. Enggak. Kalau Fritzi apa guys? Fritzi
Fritzy apa ya, waktu itu aku nonton kok klipnya. Oh ya? Heeh. Ya gitu kan ada klip-klipnya. Kok sama teman kita yang adik kita itu Ya itu aku nonton juga ya kan. Pokoknya sih Basket gitu yang deh. tentang Kagami kan. Iya, makanya ngulik dulu. Pokoknya aku ngulik tentang kalian dulu. Baru apa nanti yang sama Nala kamu mau yang kayak gini atau mau yang open cam? Jadi kita kayak Open cam. nanti ya guys, ada yang sama Nala, nanti aku open Ya itu cam kita nanti ada mic-nya. ya. biar Yang kayak bener-bener podcast. ini Iya. podcast ya. Guys, tandain ya yang sama Nala ya nanti ya. Iya terserah, ditunggu aja sampai Iya. episode 100 mungkin kayak Enif-nya ke 100. Oke, jadi nanti sama Nala kita bakal open cam guys. Untuk pertama kalinya tau. Sumpah. Iya. Oh my god, akhirnya. Takut dikit. Oke, jadi kita bakal open cam dengan episode 7. Nanti terus kamu mau, kalau kamu ada tema yang mau dibahas, kasih aja ya. Oke. Ada yang kayak mau Enggak, titikin apa lu ini? lah. Kan Terus soalnya aku. hostnya kamu. Oke, aku nanti cariin. Special edition, oke. Oke. Beneran ada mic-nya? Iya harus ada. Oh, dia maunya ada mic-nya guys. Oke. Makasih Kita kalian. setup ya guys, tenang-tenang. Thank you. Aku bakal cari Pokoknya. referensi buat ini. Mau aja sih. Ini pasti bakal ditagih. Ya, makanya jangan bilang episode 7. Nggak tahu nih episode berapa. Oh, nggak tahu episode berapa. Siapa tahu episode 71 guys, kita nggak Iya. tahu ya. 7 juga ada. 72, 73 nggak ada. Terserah, nanti pokoknya di 7 aja. Aku tidur. Kalian ngapain deh? Kalau SR Radio tuh aku bingung. Mereka tuh dengernya kayak gini. Apa kayak sambil makan. Iya siapa juga tahu. ya. Kan kalau nonton pasti taruh di depannya dong, atau mungkin Iya, kayak gini, atau nonton di TV kayak gini, apa gimana gitu kan. Tapi kan kalau radio kan ini suara doang kan ya. Iya juga kan nggak perlu ngelihat ininya. Atau Iya kayak juga. kalian full volume terus sambil kegiatan. Iya, itu bisa jadi juga. Itu buat orang yang nggak ngechat di kolom komentar gak sih? Iya sih, oh iya. Iya ya, kalian ngapain komen ya? Nah, Nggak, maksudnya rajin, bagus. kan? Tuh, kalian lagi pada sambil tiduran rata-rata sih. Sambil tidur. Hari ini Minggu ya? Iya. Pantesan. Happy Sunday everyone. Hapsun. Mm-mm. Asik. Oh, pada matiin layarnya terus pakai headset katanya. Bisa ya, aku baru tahu. Coba kamu matiin HP kamu dulu. Jangan keluar soalnya. Iya nih. Iya sih. Bogor masih panas, sorean dikit hujan. Masa sih? Episode Tadi hujan 7. tahu. Emang iya? Sumpah, sempat kehujanan. Iya, Nih buktinya fotonya nih. Di jalanan. Oh, sumpah. Terus pas deket-deket sini tuh kayak cerah banget, Cerah banget kan? panas banget. Panas banget. Betul banget guys. Assalamualaikum. Iya, jadi begitu kita terus bersyukur ya. Ya lanjutin. Apa ya? Ini tentang bersyukur guys katanya. Coba kamu kalau misalnya malam Heeh. kayak doa tuh ini gak sih? Maksudnya ada gak sih yang kayak kamu renungin? Kalau doanya kan doa tidur beda Iya, ya maksudnya. Maksudnya kayak ada yang direnungin gak sih? Iya, Kayak sebelum tidur. iya, ih bersyukur banget hari ini biar latihan cepat gitu. Bersyukur Aku banget kayak ini ngulang gini-gini. tau sebenarnya hari ini ngapain aja. Iya dari pagi Dari kan. pagi ya, aku Iya. ngulang sumpah, aku ngulang kayak ini kesini terus sini. Tunggu tadi Iya, ngapain tadi ya? kayak Enggak. Tadi tuh gini gitu. Iya, asli sih. Tapi kadang kayak kalau udah capeknya Ya, tidur tidur. aja gitu. Itu kalau emang lagi kosong aja waktunya. Tapi ya renungan, ya jangan jadi overthinking guys. Renungan kok. Iya cuma apa ya? Iya. Replay. Iya. Rewind. Iya benar-benar Iya, dimundurin semuanya. Betul. Overthinking tiba-tiba nangis tuh gimana? Pernah sih. Yang nggak Pernah gimana nggak? pernah? Yang nggak gimana Iya, nggak sih? udah Itu nggak apa-apa sih guys. Sebenarnya itu bukan Bagus. iya. Tapi jangan berlebihan.
kita juga aku yakin kan pasti ada kesibukan lain gak sih, nggak bisa yang kayak tiap saat overthinking habis itu nangis jadi kalau misalnya kalian sekali semalam dalam seminggu kalian cuman overthinking sekali atau 2 kali gitu ya terus kalian nangis, ya menurut aku itu normal karena dari 7 hari kalian cuma 2 kali doang, terus di malam itu pun mungkin cuma 5-10 menit ya gak masalah. Waktu yang udah kalian jalani dalam seminggu tuh banyak, dan yang udah kalian lalui itu gak cuma sedikit guys, pasti ada sedihnya, ada marahnya, ada senengnya. Jadi hal-hal yang kalian jalani selama 7 hari itu kalau kalian pakai 10 menit buat overthinking, buat nangis, untuk menangisi hal yang udah terjadi sebelumnya ya udah gitu, itu normal. Iya, kadang kita punya ini guys, pasti ada yang kita simpan dalam seminggu itu. Nggak mungkin kalian tiba-tiba lagi ngerjain sesuatu terus kalian nangis di tengah-tengah, kan nggak bisa ya. Jadi menurut aku itu sebenarnya bukan hal yang gimana-gimana sih, wajar aja ya, bukan hal negatif banget gitu ya. Itu juga kalian lakuin jarang-jarang. Kayak nggak mungkin misalnya kita lagi ada pikiran gitu kan, terus kita lagi show terus tiba-tiba kita kayak breakdown di tengah-tengah show, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi menurut aku tuh normal kalau kalian mengambil waktu sebentar untuk mengeluarkan apa yang sudah kalian simpan selama seminggu itu. Begitu guys. Radio kan. Apa-apa. Kalau mungkin keseringan kalian bisa ke orang yang lebih profesional ya guys. Iya. Ya, jadi kadang jangan terlalu dengerin kata-kata yang kalian lihat di ini juga. Misalnya FYP kalian bilang apa terus kalian langsung kayak iya juga, ini bener nih kata FYP nanti, nih. nanya ChatGPT. Iya tahu sekarang, ya kan? Itu agak self diagnose gitu, gak boleh ya guys. Kalian nggak apa-apa kok ke orang yang lebih itu mengerti gitu dibanding kayak gini. Terima kasih Kak Dimza pertanyaannya. Kalau bisa ya ada kesempatan gitu kan, jangan self diagnose aja karena takutnya nanti terlalu jadi berkepanjangan gitu kan, amit-amit nanti susah gitu. Jadi kalau bisa secepatnya aja. Tapi kalau kalian emang butuh manusia ya kalian ngomong ke itu. Ya bener gak sih, ke orang yang lebih berpengalaman, kayak orang emang di bidangnya buat ngobrol sama kalian kayak gini. Lebih profesional. Ya saatnya cek ke ahli. Terima kasih Kak Santos lampu diskonnya. Enggak, FYP penentu mood aku. Gimana ya kalau gitu ya. Aku juga sih, tapi enggak juga sih. Iya, maksudnya FYP-nya aku selalu random. Nanti satu ada video kayak nenek kakek gitu-gitu, bawahnya video bayi baru lahir gimana gitu. Jadi kayak beda-beda sebenarnya. Jadi jangan terlalu dijadiin patokan ya guys. Itu tuh kalau misalnya ya berarti kalian mood swing banget ya. Nggak gitu. Kayak maksudnya kayak ini ya terus ada ya video random lucu gitu iya. Tapi bekas nangisnya masih ada, itu lucu sih. Tapi maksudnya kalau misalnya emang FYP jadi penentu mood, terus kayak akhir-akhir ini jadi sedih mulu gara-gara FYP sedih, itu karena kalian nge-search lagu sedih atau kalian nge-like video itu. Jadi algoritma si FYP-nya jadinya ya sedih terus. Jadi itu tergantung kalian juga guys. Kalau kalian emang gak mau sedih lagi ya itu video skip. Kayak gitu di not interest aja, apa di skip. Jadi itu baik lagi ke diri kita ya guys. Kita bisa kok menghindari hal itu sebenarnya. Jadi kan harus sadar dulu sebelum kalian ya bisa berpikir sampai situ. Gitu guys. Itu sebenarnya ada algoritmanya. Jadi kalau kalian like terus ya yang keluar itu lagi sebenarnya. Jadi FYP ditentukan tangan kalian sendiri guys. Chips gantung motor. Gitu. Kalau kalian capek misalnya nge-scroll video yang kayak gitu ya kalian taruh aja HP kalian, doa mendingan. Kalian selesain perasaan kalian yang kayak gitu terus nanti baru balik lagi dengan FYP yang udah baru. Gitu. Tapi kamu sendiri gimana? Nah, ini belum pernah kan? Apa? Ditanyakan. Kamu sendiri kalau FYP kamu sedih gimana? Tapi FYP sedih aku sejauh ini cuman kayak nenek kakek yang udah berumur terus salah satunya udah meninggalkan dunia gitu kan. Terima kasih Kak Dimza lampu diskonnya. Itu bikin aku sedih banget, kayak sedih kayak kenapa harus ada umur gitu. Bahwa ini tahu apa? Ya, ini titipan dari dokter. Kayak kakek nenek ya itu sedih tau. Tuh kan pokoknya soal umur tau aku tuh gak bisa sedih, aku tuh yang kayak gitu loh maksudnya. Ini titipan dari dokter ini, makasih gitu. Iya kan. Ya pokoknya gitu guys. Tapi ya
kalau udah kayak gitu ya udah sih, udahannya itu cuman beberapa kali lewat doang, Iya, nggak tapi- yang terus-terusan. Iya, justru TikTok tuh buat penghibur ya. Iya, jangan dijadiin ladang sarang kalian untuk bersedih. Betul. Maksudnya kalau mau sedih dengerin lagu ya itu nggak masalah, sebenarnya itu penjiwaan kalian terhadap satu lagu. Kayak kita juga kalau misalnya emang lagi menjiwai satu lagu kadang nangis, kalau lagi bawain nangis sebenarnya. Cuman ya nggak terus-terusan kayak gitu guys. Tapi kamu kalau apa ya, kalau sedih tuh karena apa? Biasanya kepancingnya emosi sedih kamu tuh karena Itu karena ditinggalin itu loh yang nenek kakek gitu. maksudnya kayak misalnya kamu dengerin lagu sedih banget langsung Enggak sih, kalau enggak. paling kayak nangis gitu. Nonton film kah atau Iya biasanya tuh gara-gara kalau nonton film ya rata-rata karena misalnya orangnya tuh udah berbuat banyak tapi kayak nggak dianggap, terus nanti kayak penyesalan, pokoknya gara-gara penyesalan karena ditinggal gitu-gitu tuh kayak sedih banget, nggak bisa. tapi Itu kepancing. yang kepancing banget itu film ya. Film sih, enggak, film sekarang udah enggak sih. Iya sih sekarang. Aku biasanya tuh kepancing karena video itu nenek kakek, pokoknya itu video nenek kakek tuh sedih banget tau, buat aku nggak bisa. Kalau aku sih film juga, tapi yang relate sama diri aku kayak oh my god, dia hidup kayak di hidup aku. Iya, jadi kayak aduh, kayak kesian sama diri sendiri gitu. Karena nggak pernah mengasihani diri sendiri. Iya, jadi kayak terus karena ternyata kalau misalnya relate banget. ini aku sedih banget Iya, ternyata iya. aku gitu kan. Iya, ngerti. Tapi FYP aku sih buat seneng-seneng aku sih. Iya. Jarang sih itu Iya. sebenarnya. Kalau kita bikin streak kayaknya video yang aku kirim kayak nggak pernah video sedih nggak sih? Selalu video yang orang jalan. Random. Nah, jadi nyala streaknya pasti kayak gitu karena emang FYP tuh tempat kita untuk seneng sih, harusnya menghibur kita guys. Iya betul banget. Ya, jadi nggak apa-apa guys kalau misalkan emang merasakan ya emosi yang seperti itu wajar banget, kita manusia. Nggak apa kok. Malah bersyukur tahu kita masih punya emosi yang kayak gini. Kita masih bisa sedih, kita masih bisa senang, kita masih bisa marah. Itu normal banget. Tapi kita juga harus bisa mengatasi emosi-emosi itu ya. Itu listener. Oh, yang denger tuh namanya listener. Atau enggak ada namanya. Oh, sorry. Listen. Tuh, gitu guys. Kalian gampang nangis gak? Kamu gampang nangis gak? Sebenarnya kadang enggak sih, kalau nonton film sedih tuh aku nggak nangis Sal. Aku juga. Aku sedih karena itu, pokoknya kalau misalnya satu hal itu patokan aku tuh cuma video nenek kakek. Pokoknya kalau mereka sedih aku sedih. Tapi kalau misalnya nonton film aku nggak sedih Dulu kadang. aku sedihan tau orang. Iya. Dulu aku denger lagu kayak yang tahu. Ini apa sih lagu orang tua kayak yang itu bunda. Iya tahu. Itu. Yang buat apa? Yang Apa buat ya? hari ibu, hari ayah gitu-gitu. Hari ayah, iya pokoknya lagu itu. Itu aku nangis dulu. Karena kita baru ini nggak sih pertama Masih kali suci. ngerasain juga kayak Iya. ternyata kayak Belum gini tahu ya. dunia Iya. sekeras apa, jadi Iya. kayak Jadi kayak sedih kayak dulu. ini aja nangis. Pasti itu juga gara-gara dulu kita kayak nggak begitu ini banget gak sih, kayak ngerasa oh kasih sayang tuh kayak gini, jadi sekalinya ngerasain terus mendalami dari kita jadi kayak ih ternyata sampai segitunya ya, jadi sedih. Kalau sekarang kan kita pasti udah ngerti kan, jadi kayak ya gitu. Dulu terus habis itu pokoknya film orang tua nggak bisa kayak tentang keluarga. Iya, aku juga paling nggak bisa dulu kayak gitu. Sekarang kayak Tapi udah, sekarang kayak ya sih, udah mulai ya udah kayak sedih, ya sedih cuman nggak sampai bukannya yang kayak udah dulu. nggak ini ya, Iya, tapi ngerti, kayak ngerti. mungkin sudah tahu kejamnya dunia gitu. Aw. Jadi ya kayak Tapi ini bisa menerima aja kayak ya udah gitu kan. Tapi ini kamu kok misalnya deadline-nya numpuk, emang kamu nggak nangis kayak ya Allah baik banget gitu? Kayak ini nggak bakal kelar, pusing deadline gitu. tugas gitu. Jujur aku nggak nangis, tapi aku nggak tidur aja. Sumpah. Jadi kamu nggak usah nangis dulu, kamu langsung kerjain aja lah, ya udah. Ya tapi gitu aku kan. marah-marah. Sumpah aku marah-marah. Mel sendiri Iya, gitu iya, kayak ngerti. malam-malam. Kalau ngulik lagu susah nangis ya? Enggak pernah. Oh. Kayak Kimi Niji waktu dulu aku nggak nangis sih. Tapi kayak marah. Kayak gitu kan. Ngerti. Tapi pertama kali nangis pasti. Pertama kali. Sekarang udah
Kamu ngulik susah. Ngulik susah kok. Ini dulu. Aku pasrah dulu. Aku ngerasa kayak aku ngerasa ini tuh ini otak aku yang nggak mau kerja, ngerti nggak sih? Kalau kayak gitu tuh kalau nangis nanti makin pusing, kalau marah juga makin gak jelas nih otak nanti kan. Jadi aku taruh dulu. Sumpah aku nggak bakal nyentuh HP dulu. Aku nggak bakal buka video itu dulu. Atau kalau misalnya udah mendingan, baru aku ngulik lagi. Kalau nggak tuh nggak bisa, emang apa ya, udah ketemu solusinya sih. Tapi dulu emang aku pernah kayak nggak bisa ngulik tuh aku nangis pernah. Tapi karena udah dapet solusinya, jadi kayak ya udah ngapain kayak gitu lagi, orang udah tahu caranya. Gitu. Tuh. Ya. Kayak Kak Azewa kan jujur susah ya guys, kita jujur-jujuran nih. Kak Azewa tuh susah banget guys. Iya. Terus kayak itu tuh sebenarnya agak kesel. Kenapa aku? Tapi ya udah deh, mungkin ini takdir, cocok. Iya, bersyukur jadinya. betul banget. Jadi aku ngulik sebisa aku dulu deh. Ya, yang nggak bisa aku skip dulu. Iya tuh kan, emang udah nemu guys sebenarnya caranya. Tuh harus bersyukur. Itu tuh emang cocok tau menurut aku. Kamu tuh pembawaannya kayak gitu. Jadi kamu harus bersyukur. Jadi lagi-lagi harus bersyukur ya guys. Iya, terus kayak ada rap dikit kan ya lagunya. Cocok banget. Balik lagi ke bersyukur itu guys. Setuju banget. Ketawanya tadi kayak mau nangis. Enggak kok. Tapi ya kita pokoknya tetap harus ngelihat hal-hal itu dari sisi positifnya. Emang gak apa-apa beneran deh, kita mau ngeluh dulu juga gak masalah. Karena kalau gak ngeluh ya ntar ujung-ujungnya meledak di kemudian hari. Tapi kalau ngulik susah aku cerita ke kamu tuh, karena kita selalu lagunya susah tuh bareng. Tahu gak sih guys, kita River pertama kali tuh cuma kita bertiga. Iya, sama Trisha. Iya, on kita air. berdua sama Trisha. Kita, ini gimana? udah kejang-kejang gitu. Mana itu kayak kita itu tuh lagi sibuk sekolah deh, aku juga. Lagi mau musim ujian sih, inget aku. Iya, mau ujian. Terus kita lagi bener-bener dikasih terus gitu, kegiatannya ada terus. Jadi kita yang kayak aduh Nal ini gimana. Tapi emang aku sama Nal tuh kayak entah nomornya deketan atau pokoknya kita selalu mirror. Kalau enggak deketan mulu deh Nal, makanya apa-apa tuh ngomong si Meme tuh gitu guys. Begitu. Pokoknya semuanya tuh manusiawi ya. Iya sih. Tapi aku bingung nih. Apa sih? Apa kan? Ini udah podcast. Kita udah podcast tau. Orang tuh di hidup ini ngejar apa ya? Kayak aku tuh ngeliat kota Jakarta itu kayak buru-buru banget justru. Sumpah. Ngerti. Kayak orang Jakarta aja buru-buru gitu loh. Iya bener banget aku lagi. Aku merasa kayaknya ini aku terlalu buru-buru deh. Soalnya teman-teman aku tuh kayak mereka masih sekolah dengan normal. Iya, gitu, masih kayak ya contohnya kali. Ini keburu-buruan ya, nggak boleh ya gitu. Kayak gitu, iya banget lagi. Kayak yang lain tuh slow mo, kita tuh yang kayak enggak. Ini harus stop atau kitanya harus stop apa kayak tetap lanjut? Menurut kamu gimana tuh dengan kultur buru-buru di Indonesia? Di Indonesia. Yes. Ini nggak di dunia sih. Ini mau dibahas buat topik selanjutnya gak sih, Nah? Oh iya. Jujur ini topik kayaknya panjang banget. Ini kayaknya bisa kita bahas untuk topik nanti pas podcast tatap muka sama Nala, guys. Biar kalian bisa lebih ngerasain ininya kita ya. Setuju. Ini asik banget. Mungkin di episode selanjutnya. Iya. Ya boleh banget. Pokoknya sama Nala deh nanti. Tapi ini topik sekarang berat kita banget nih. Bahas topik podium dulu kali. Iya, boleh banget. Kamu dulu silakan. Aku dulu ya. Itu daging, guys. Iya, itu daging banget ini. Nah, aku cari judulnya deh buat ini topik ini ya. Yang ke-13 dari Kak Gemilang, makasih ya Kak. Yang ke-12 dari Kak Nizam, makasih Kak. Jujur yang 11 ini dari Kak Wahyu, apa namanya? makasih Kak. Yang ke-10 spoilernya tuh Kak ini bukan spoiler lagi. Ini tuh udah isi semua isi buat topik nanti udah ke-spill semua. Dari Kak Damar Sabdo. Terima kasih Kak Aduh ya. Yang ke-8 dari Kak Hanif. Apa diskonya? Kak Hanif ngapain ke Arali? Ketahuan. Aduh. Ke-7 dari Kak Bagus Saputura, makasih Kak. Ini bukan teaser sih, ini udah setengah ke-6, dari ininya sebenarnya. Yang ke-6 dari Kak Memeto, makasih Kak. Yang ke-5 dari Kak Child. Oke. Yang ke-4 dari Kak Miss Yuda. Yang ke-3 dari Kak Mankim, makasih Kak. Yang ke-2 dari Kak Shan Kagami, makasih Kak. Yang pertama dari Kak Zian, makasih Kak.
Makasih ya guys. Oke, kalau begitu obrolan kita hari ini di Bagus, Taman Bunga terima sudah kasih. selesai. Semoga secangkir teh dan sepenggal cerita barusan bisa menemani langkahmu, memberi kehangatan atau bahkan ketenangan yang mungkin kamu butuhkan. Terima kasih sudah duduk sejenak bersama aku Arali dan Nala. Hai. Jangan lupa mampir lagi ke taman ini kapanpun hatimu butuh istirahat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau begitu aku izin baca dulu ya guys. Nomor 13 ada Kak Hanifa, terima kasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak Hanif, terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Nigel, terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Hanim, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Santos, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Aditya, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Alsagia, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Novia Patra, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Iqbal Strawberry, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Farul, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak San Kagami tentang Ayayi, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Alvan, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Dimzai, terima kasih banyak Kak. Oke semuanya, terima kasih. Saya bertemu lagi nanti. Terima kasih, bye-bye.